warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbul Ghafur, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Tak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, di bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa yang sangat penting dalam hasanah Islam, yaitu dilahirkannya Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang kita peringati sebagai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir membawa rahmat bagi kita semua. Kepribadiannya yang sangat luhur, sosok manusia yang patut kita teladani. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dari ayat Al-Quran tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan bagi kita semua. Beberapa contoh akhlak Nabi yang patut kita teladani, di antaranya yaitu Nabi adalah seseorang yang jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Ketika berdagang pun, Nabi dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur. Bahkan atas kejujurannya itu, Nabi diberikan gelar Al-Amin. Selanjutnya, akhlak Nabi yang harus kita contoh adalah sikap sopan santun, lemah lembut, penyayang, sekalipun itu pada orang yang memusuhinya. Diceritakan dalam sebuah kisah, ada seorang pengemis tua, badannya yang ringkih, terbungkus kain lusuh nan usang. Dia duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Sesekali kepalanya bergerak-gerak mencari langkah kaki yang biasanya datang dan menyuapinya setiap pagi. Ya, pengemis itu tunanetra. Dia tidak bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia pun tidak tahu siapa yang datang setiap pagi untuk menyuapinya. Kala itu pengemis masih beragama Yahudi dan menyimpan kebencian terhadap Nabi, sehingga pada setiap orang yang ditemuinya, pengemis itu berpesan agar tidak menemui Muhammad karena dia itu gila, pembohong, dan tukang sihir. Saking bencinya pengemis itu terhadap Nabi, hingga pada suatu hari sang pengemis pun heran ketika ada seseorang yang datang di pagi hari, akan tetapi berbeda dengan yang suka mendatanginya setiap pagi. Sang pengemis pun bertanya, "Siapa kamu?" Dan orang itu menjawab, "Saya orang yang biasa mendatangimu setiap pagi dan menyuapimu." Ketika suapan pertama, pengemis itu pun menyadari bahwa dia bukanlah orang yang selama ini datang menyuapinya, karena makanannya terasa kasar dan sulit untuk ditelan. Sedangkan orang yang biasa menyuapinya akan mengunyah terlebih dahulu makanannya agar pengemis itu tidak kesulitan untuk menelan. Kemudian sambil terisak, orang itu pun menjawab, "Ya, aku memang bukanlah orang yang selama ini menyuapimu. Aku adalah sahabatnya.
Abu Bakar. Dan orang yang selama ini menyuapimu telah tiada di muka bumi ini. Dan tahukah kamu siapa yang selama ini menyuapimu? Ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa terkejutnya sang pengemis itu mengetahui bahwa orang satu-satunya yang peduli dengannya adalah Nabi Muhammad yang selama ini dia benci. Kemudian sejak saat itu, di hadapan Abu Bakar, sang pengemis mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk dalam Islam atas kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh betapa mulianya akhlak Nabi, bahkan kepada orang yang mencaci makinya setiap hari, Nabi tidak pernah membalas. Nabi hanya membalas dengan kasih sayang. Dan pada peringatan Maulid Nabi kali ini, jangan hanya dijadikan sebagai perayaan semata, tapi jadikanlah momentum Maulid Nabi ini sebagai momentum meningkatkan mahabbah kita, rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani akhlaknya, mentaati ajaran agama yang dibawanya, serta mengagungkannya melalui sholawat. Semoga kita tergolong umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum mengakhiri tausiah ini, mari kita bersama-sama menghaturkan sholawat. Sallu ala nabi, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.